Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2024 berjalan baik dan lancar. Sekali lagi saya apresiasi pada TNI Polri dan semua yang terlibat BUMN dan media. Saya ucapkan terima kasih yang hal-hal itu menjadi masukan bagi kita untuk mengambil keputusan. Ke Medan, pesawat, Malang, Jawa Timur, naik mobil. Seru banget, alhamdulillah lancar, tepat waktu juga, serunya luar biasa. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Hoop Fans. Bersama saya Intan di acara Hoop Talks, Let's Hoop and Talk. Sah, sesuai namanya nih ya. Hoop artinya perhubungan, Talks artinya ngobrol-ngobrol. Nah, di podcast Hoop Talks kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sektor transportasi Indonesia. Tadi di awal udah diputerin kan tuh ya, Viti soal mudik. Dan ini juga masih Syawal, jadi mungkin masih suasananya Lebaran walaupun gak ada kue. Tapi gak apa-apa, kita masih suasana silaturahmi. Dan untuk ngobrolin soal mudik dan Lebaran kali ini, Intan nih bakalan ngajak ngobrol orang yang paling gak pernah libur selama Lebaran. Waduh, siapa lagi kalau bukan Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Sudah ada Pak? Oke. Nah, supaya obrolan kita makin seru ya Pak. Kayak kalau berdua doang kan gak seru, harus rame-rame, silaturahmi. Ya? Nah, langsung aja kita kenalkan Jessica Mila. Saya Sofia Lacuba. Oh, Sofia Lacuba ya. Baik ya, Mbak Sofia Lacuba. Oh, Asri Welas. Mbak Asri Welas sudah hadir bersama kita dan juga Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Nah, Mbak Asri tahu nggak sih kalau selama Lebaran ini kan biasa identik sama mudik. Ya. Nah, kalau namanya Kementerian Perhubungan ya Pak ya, kalau Lebaran itu justru jadi yang paling sibuk. Iya pasti. Karena kita ngurusin mudik ya Pak ya. Seperti Pak Menteri nih, coba kira-kira Lebaran udah berapa kali ke Cipali Pak? 6 ya. Sampai apal itu kayaknya tukang gerbang tolnya. Jadi, itu sama Pak Menhub ya. Kita itu kayak bikin ujian nggak lulus, kita datengin lagi nggak lulus gitu. 6 kali baru lulus. Jadi ya sebelum kita mempersiapkan ya Pak ya sekitar harus lalu lintas di sana. Jadi kita datang untuk melihat secara langsung Mbak Asri. Nah, ngeliatnya ini Pak Menteri udah sering banget. Saya ngikutinnya sampai kalau bisa saya tidur jalan tol kayaknya ya. Tapi kalau Mbak Asri mudik? Aku, ini mau cerita mudikku zaman kapan nih? Mudik tuh banyak banget ceritanya. Saya masih kayaknya usianya, tapi tuh berkesan banget. Mungkin saya 3 atau 4 tahun. Makanya kadang-kadang tuh ya, masa kecil tuh harus diawasin karena anak-anak inget. Jadi waktu 4 atau 5 tahun, Pak, ini benar nih Pak, saya tuh mudiknya paling seru adalah di Kampung Rambutan. Waduh, ikonik banget ya tuh ya, terminal ya. Bapak saya udah ngangkat saya, bisnya baru datang, saya dimasukin dari lubang jendela. Cepetan tekin 5 ya, tekin 5 kan saya, ibu saya, bapak saya, cukup kakak saya satu, cukup Pak. Terus sekarang nggak cukup lagi. Nggak cukup, kakak saya, adik saya masukin situ. Punya saya gitu. Jadi rebutan waktu di Kampung Rambutan tuh Pak ya. Masa kecil saya tuh mudiknya kayak gitu tuh. Jadi waktu itu mudiknya kemana Mbak Asri? Lampung. Ke Lampung. Jadi saya tuh punya keluarga, ada yang di Lampung, ada yang di Yogyakarta gitu. Ada juga yang di Palembang ada gitu. Sekarang mau teratur banget. Saya di kereta itu saya bisa. Saya kan bolak-balik Jogja gitu ya. Saya bisa mayat, saya bisa ngecharge handphone. Sekarang ini? Iya dong. Kalau Pak Menteri pernah ya, meskipun sekarang kan udah jadi menteri ya, tapi kan dulu mungkin pernah ngerasain juga nggak Pak? Kayak Asri mudik juga apa? Jadi kalau saya mudik itu pada saat saya jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa di Jogja dan pulangnya ke Palembang. Waduh. Gimana kalau Pak? Mudik itu ya bersahaja itu. Jadi bayangin ya, tahu kan ranselnya tentara yang lonjong itu kan. Ya. Baju saya masuk itu semua gitu. Jadi cukup Pak? Iya rada nggak cukup sih karena aku banyak banget gitu. Digotong kayak gitu. Jadi ya ada kayak kuli lah gitu ya. Tapi menyenangkan gitu ya. Jogja naik apa ya ke Palembang ya? Berarti lewat mana dulu? Berpindah-pindah. Jogja ke Jakarta, berhenti. Numpang tempat saudara itu. Terus naik bis ke Merak. Betul.
naik kereta kapal ke Panjang, dulu Merak nggak ada, Iya, Papua ini Panjang, nggak ada, bener, Panjang. Oh, iya. lama itu. Dari Panjang ke kota Bumi itu naik oplet, baru naik kereta lagi. Jadi ya kira-kira seminggu di jalan. Saya dengerin aja udah capek, Mbak. seminggu. Ya, Udah wisuda kurang-kurang tahu-tahu gitu. baliknya ya Pak ya. Iya benar. Saking Jadi lamanya. itu mudiknya di situ. Dan memang ya seperti dulu ya, semua serba sederhana. Iya. Tapi uniknya di sana itu banyak yang jadi teman sampai sekarang gitu ya. Jadi orang yang bukan siapa-siapa tapi justru tulus, Iya. itu jadi sahabat sampai sekarang Jadi ini. selama perjalanan justru malah punya teman banyak ya Pak. Nah Pak itu kan dulu, yang lalu biarlah berlalu. Nah sekarang kan justru Bapak sudah menjadi Menteri Perhubungan ya Pak ya, dan mengawasi langsung mudik tahun ini. Mbak Asri itu mudiknya dianggap sebagai mudik yang paling meriah. Iya. Karena banyak banget orang yang diprediksi mudik dan benar kejadian gitu. Betul. Nah Pak Menteri boleh cerita nggak sih ke Mbak Asri juga ke Hubfams ini seputar pengalaman mengatur perjalanan mudik di tahun 2024 ini? Mbak Asri kan pernah ujian kan? Pernah. Ujian kalau semesteran itu ujian ya. Iya. Ya kan semesteran. Nah yang namanya mudik itu adalah ujian kami yang secara akumulatif diujikan di situ. Iya. Nah semua fasilitas diuji, semua orang diuji. Yang nggak bisa ketawa harus bisa ketawa gitu ya. Iyalah. Jadi itu yang menjadi satu effort kita kalau namanya mudik, kemut-kemut gitu ya. Iya. Ya begini-begini gitu Ini ya. jalannya baik gak nih gitu ya Pak? Bukan baik aja. Semua dapat mobil gak nih? Iya. Ngantrinya panjang nggak ini? Antrinya gitu panjang ya. nggak nih? Jadi memang luar biasa. Jadi kalau mudik yang tahun ini apalagi 193 juta. Itu orang semua. Iya banyak banget ya. Jadi begitu survei begitu kita takut. Takut itu kalau fail kan, kalau fail itu ya kalau saya risiko. Kasihan presiden yang kerjanya udah bagus tiba-tiba bermasalah karena mudiknya. Mudik ceria penuh makna. Nah itu ada goals. Jadi selama tahun 2024 ini kita punya goals mudik ceria penuh makna ya Pak ya. Jadi biarpun Pak Menteri nggak pulang-pulang, tapi yang penting masyarakat itu bisa ceria mudiknya. Pak Menteri udah pulang kan sekarang, tapi hari udah pulang dong. Udah pulang. Nah sampai lupa rumahnya di mana itu Pak Menteri. Sampai ngurusin semuanya ya. Baiklah, nah karena tadi kita udah ngomongin mudik lebaran ya, Mbak Asri dan Pak Menhub, nanti kita habis ini bakal ngobrolin sektor transportasi yang lain. Dan semoga harapannya tahun ini ya Pak, goals kita mudik ceria penuh makna juga dirasakan sama Hubfams semua. Habis ini kita balik lagi, tetap di Hub Talks, Let's Hub and Talks. Sering, setiap hari. Biasanya untuk kerja sih. Biasanya untuk kerja. Udah cukup oke ya dari perkembangan dari yang sebelum-sebelumnya. Pilihannya sekarang sudah beragam. Diaksesnya lebih gampang, lebih mudah, dan tentu lebih fleksibel. Kalau terbantu pasti. Saya naik kereta atau MRT itu lebih cepat campainya. Nggak kejebak macet juga. Plus murah. Halo, kembali lagi di Hub Talks, Let's Hub and Talks bareng sama Intan. Wah, kayaknya seru banget ya ngeliatin pengalaman teman-teman naik transportasi publik yang sekarang udah semakin oke lah ya bisa dibilang. Nah, Mbak Asri gimana nih Mbak Asri? Pernah punya pengalaman naik transportasi publik nggak sih? Iya. Nih, terus terang ya Pak ya. Ini memang seneng banget aku karena saya rumah Cibubur Pak. oh Aduh, macetnya luar LRT biasa. ya. Aduh, nah itu semenjak ada LRT lumayan banget. Tapi saya tetap naik mobil Pak. Tapi pernah nggak nyobain transportasi Nah, ini dia publik nih. Saya kan udah lihat tuh, ini ada LRT ini. Nah, terus saya jadi ini kejadiannya kayaknya bulan November tahun lalu nih. Saya jadi pulang dari Yogyakarta. Turun hari ini ngapain ngomong manajer saya tuh gitu. Hari ini masih ada tapi sore gue mau coba. Ini kan LRT udah sampai Cibubur. Itu kan deket banget rumahku. Terus suamiku udah telepon, gimana? Jemput di airport? Enggak, jemput di LRT Cibubur. Yang bener
nyampe enggak, kata suami saya gitu. Terus saya makanya mau nyoba nih gitu. Saya beneran loh, ini beneran. Bukan karena saya di calling di sini ya. Jadi November, sekarang bulan apa nih? Terus saya masih ada di Instastory saya tuh. Saya nyoba nih. Saya mau coba. Saya bilang tuh di Instagram saya mau coba. Saya baru landing dari Jogja. Saya mau pulang ke Cibubur. Nyampe nggak gue? Saya ngomong gitu. Coba ya. Saya coba. Udah terus saya turun, terus saya tanya tuh sama ini. Ada kok di Instagram saya tuh. Pokoknya aku memang pengen tahu sendiri, Pak. Terus Pak, saya tuh mau pulang ke Cibubur. Nyampe nggak saya? Nyampe, Mbak. Terus kemana? Ini sekarang Mbak dari mana airport. itu? Dari airport. Terus Mbak dari airport sini itu harus ke terminal yang nanti ada akses langsung nanti Mbak ke Ben Hill, Duku Atas. Dari Duku Atas nanti bisa nyambung Mbak dari situ. Sumpah lo, iya. Bayarnya berapa? Kayaknya 51.000 berarti ya? Iya. Oh yang bener. Kalau saya naik taksi itu kayaknya 300.000 atau 400.000 lagi Cibubur lah ya. Iya, makanya. Wah, lumayan juga tuh segitu nih Pak. Iya, Mbak. Terus saya ke sana terus harus belinya tuh bisa pakai kris terus di mesin itu dia diajarin. Oh iya, ini one way loh Mbak Asri. Oh iya, jadi masukin set udah. Jalan. Naik kereta bandara. Oke. Jadi dari semua bandara nih. Itu hasil karya aku loh. Waduh gitu ya. Oh gitu ya Pak. Makanya jadi saya. Oh jadi dia ada di mana bandara yang terminal 1 dari 2 atau 3. Saya 2. Jadi 2 harus ke terminal pusat dulu, habis itu baru kita ke Duku Atas. Turunlah saya Duku Atas Skytrain sampai Skytrain. Terus udah Skytrain dulu terus baru masuk sampai ke Duku Atas. Duku Atas. Nah nih. Cali RAT jalan ya. Aku bilang, ini susah nggak nih? Lihat juga tanda panahnya apa gitu. Ternyata saya gitu. Jauh nggak nih? Enggak mbak, tinggal lurus aja. Ternyata saya masuk ke bawah tuh. Ini susah nggak nih? Sengaja emang saya. Terus sudah kita ngelewatin di bawah tuh Ben Hill bawah. Ternyata udah rapi banget. Ini koper gue bawa aja mbak, bisa kok lewat bawah. Terus saya cari tukang gorengan, nggak ada tukang gorengan, bersih amat. Nggak ada tukang apa-apaan. Oh sekarang jauh banget kalau maksudnya kalau dulu kita bayangin kan maksudnya ada ini itu mbak ini majalah mbak nggak ada sama sekali. Udah bersih. Kafe adanya. Kafe betul. Abis itu naik LRT berarti sampai ke Duku Atas. Terus saya berhenti dulu karena ada tukang tahu gejrot apa. Saya makan di situ. Makan di situ baru saya sampai ke Cibubur. Oke, sampai dengan selamat dong bayar cuma berapa ratus. Jadi aku kayaknya nggak sampai 100.000. Ya nggak sampai 100.000. Iya, jadi menghemat waktu sampai banget. Kata suami saya sering-sering deh begini katanya gitu. Karena dia cuma 5 menit ke tempat saya. Nggak ngomong. Apa? Nggak takut hilang ya. Nggak, tapi ini bener nih, bukan karena saya di calling di sini ya. Tapi kita lihat tanda petunjuk kayak jelas. Kayaknya abis ini bakal di calling terus ya Pak. Iya. Halo. Terus kalau jalan juga saya kan sendirian, kita kebetulan perempuan kan nggak apa-apa, maksudnya nggak takut diganggu atau apa, enggak. Ya ada foto-foto sedikit lah. Mbak Sri, kau naik ini? Iya orang gampang. Mau kemana? Dari bandara aku mau pulang gitu. Ternyata betul. Top. Makasih ya. Ada, tapi benar di Instagram saya tadi dilihat. Itu namanya konsep angkutan massal perkotaan. Betul. Jadi dari satu poin antara poin ke poin itu dihubungkan. Iya. Angkutan massal perkotaan itu harus. Iya. Jadi lain kali jangan naik mobil sendiri. Iya, dan nggak susah Pak. Ya. Benar. Semoga semakin banyak artis-artis yang kayak Mbak Sri Welas ya Pak ya. Jadi kita bisa promosi gratis Pak, lumayan humasnya Pak. Janji ya. Oh ya kan. Oke, Pak Menteri, tadi kan Pak Menteri juga sempat spill tuh kalau banyak karya-karyanya selama menjadi Menteri Perhubungan. Tapi sebenarnya juga aku pernah dengar juga sih Pak, katanya untuk menjadi posisi yang sekarang itu nggak mudah gitu Pak. Banyak hal-hal yang dilewati dulu yang mungkin ya nggak nyaman waktu itu ketika Bapak masih kecil, misalnya pernah katanya pernah jualan Mbak. Oh iya. Saya aja nggak mau sampai sekarang kalau suruh jualan. Sombong amat. Buka. Gitu. Nah, gimana Pak? Itu waktu jualan itu apa Pak? Laku nggak tuh Pak? Jadi saya itu anak terkecil laki-laki. Bersaudara berapa Pak? Bersaudara berapa? Bersaudara 8, tapi saya banyak dengan adik saya itu jauh gitu. 10 tahun. Nah, jadi saya adalah pelengkap penderita gitu. Jadi kalau apa-apa ya saya yang disuruh gitu ya. Maka saat satu ketika orang tua saya berbisnis jual sabun gitu. Saya lah lopernya gitu. Keliling. Kalau kakak saya
buat jahitan, saya lopernya ke sana gitu. Nah itu targetnya apa? Kadang-kadang sederhana, pengen punya baju baru. Kalau belum tentu saya punya baju baru gitu. Jadi saat itu ya udah punya baju baru sendiri dari keringat sendiri. Tapi anyway, daya juang kita itu ditempa di situ. Betul. Ya. Kalau kita di zona comfort, bangun juga jam 8, jam 9. Nah, kalau ini kita mikirin besok jualan apa, laku nggak gitu. Orang-orang tentu siapa customer yang memang kita lakukan. Waktu itu udah SMP, yang lain udah pacaran, saya masih jual. Tapi Bapak jual sabun, jual sele. Sele, buat sendiri selenya. Sele pisang tuh loh. Oh iya, yang buat siapa Sale? Yang buat itu kita kumpulin, terus kita bungkus, terus kirim. Terus kakak saya tukang jahit gitu. Jadi saya bawa temennya ini, habis itu nagihin gitu ya. Wah, jadi sudah berbakat sebagai sales collecting sejak dulu. Dia tukang jahit, tukang sele. Ya, tukang sabun, tukang percon. Siapa yang sangka bakal jadi Menteri Perhubungan, Mbak Sri? Tapi Bapak pernah terbayangkan nggak Pak pernah? Ini nggak apa-apa jadi tukang. Saya juga mau dulu jadi tukang sabun Pak, kalau tahu gedenya jadi Menteri Perhubungan ya Pak. Tapi Bapak pernah sebenarnya membayangkan saya sebagai menteri? Waktu muda kecil tuh nggak bayangin bisa sekolah selesai universitas saja nggak kebayang. Bapak gitu. tuh soalnya apa sih Pak? Kok bisa jadi menteri arsitek. Jadi saya nggak bayangin bisa ini. Nah kalau saya lihat-lihat, yang penting memang bagaimana tekad kita ya, bahwa kita katakanlah nggak pinter-pinter amat gitu, atau kita masyarakat kebanyakan. Tapi kalau kita punya daya juang, itu insya Allah ada jalan gitu. Nah jualannya itu melatih saya segitu, melatih nggak gampang. Bayangin, banyak ditarget sama kakak saya begini, kamu jualan ya, habis katakanlah dapat berapa, 500 gitu. Kalau masih 400 takut saya tuh. Jadi daya juang untuk target kemana-mana gitu. Jadi Bapak juga target, makanya kalau tahun ini transportasi kurang bagus, harus bagus depan. Harus. Hanya target-target Pak Presiden semua sudah dijalankan sama Bapak nih, Pak ya. Kan sudah kerja target ya Pak. Betul. Kan sudah menjabat sudah mau hampir 1 dekade ya Pak. Ya. Selama hampir 1 dekade ini udah banyak sekali ya perubahan-perubahan yang tadi disebutkan sendiri sama Mbak Asri ya, kayak misalnya kereta bandara. Itu baru di Jawa aja ya Pak ya. Di seluruh Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Mbak Asri. Nah, Pak kira-kira pencapaian 1 dekade menurut Bapak ini yang paling berkesan buat Bapak, yang merasa bahwa alhamdulillah masyarakat merasa terbantu dengan capaian. Jadi memang transportasi itu atau infrastruktur butuh mindset baru, ya. Yang kalau tidak masyarakat itu ngapain bangun gitu ya. Yang impresif memang kebenaran Jakarta, ya. Dulu bayangin nggak kita punya MRT kan nggak jadi gitu. Apalagi di Bubur Pak, rumah saya kan kayak Jakarta coret. Jadi kayaknya aduh sampai Jakarta mah entar dulu deh ya, itu pasti kerja keras gitu loh. MRT Jakarta jadi, LRT jadi, WUS jadi. Nah ini adalah satu pattern yang memang menjadi pattern untuk kota-kota yang lain, ya. Jadi kalau pulang Jogja, harapannya itu nanti seperti ini. Itu tadi saya belum nyoba tuh yang Jogja, katanya kan karena jauh sekali dari Jogja kan, itu enggak sekali 2 jam Pak lewat darat. Iya. Kan itu saya belum nyoba tuh keretanya, katanya juga udah ada kan 30 menit paling lama sampai Tugu. Ayo sama-sama dong. Iya makanya saya mau coba nih. Ntar coba langsung di Instastory tag menu 151 ya Mbak. Iya, biar bisa kita Budi repost. Karyas. Nah, Budi Karyas juga jangan lupa. Dan tentu aja ada banyak lagi ya Pak ya kemajuan-kemajuan di sektor transportasi, dan sekali lagi bukan cuma di Jawa ya Pak, tapi di seluruh Indonesia juga ada. Jadi kalau misalnya Mbak Asri nanti syuting, terus lihat bandara udah keren, ya kan? Terus lihat ada kereta bandaranya juga, nggak cuma di Jawa. Jangan lupa story. Iya, saya mau coba. Ya, oke. Jadi Pak Presiden selalu ngomong ini, nggak bayangin bandara di kabupaten tuh sebagus itu. Kemarin di Gorontalo kan, lihat, ya cekli loh orang Jawa bilang, kecil tapi manis gitu ya. Kayak Mbak juga lah. Kita bikin romantis, bikin paling
Langsung jadi Sophia Lajuba lagi. Oke deh, kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini. Tapi tenang aja, nanti masih ada segmen nanti. Oh ya, masih ada segmen selanjutnya yang bakalan kita masih seru-seru ngobrol bersama Pak Menteri Budi Karya Sumadi dan juga Mbak Asri Welas. Tetap stay tune di Hoop Talks, Let's Hoop and Talks. Balik lagi di Hoop Talks, Let's Hoops and Talks. Wah, seru banget ngobrol-ngobrolnya ya Hoop Fams ya, bersama dengan Pak Menteri dan juga Mbak Asri Welas. Tadi saking banyaknya yang diomongin sampai kayaknya Mbak Asri tuh nggak cukup gitu ya menjelaskan pengalaman-pengalamannya naik transportasi massal. Iya. Karena aku lihat ya Mbak Asri di Instagramnya, Mbak Asri tuh udah nyobain WUS, Pak. Oh. Waduh, dan hebatnya lagi Pak, orang mah kalau naik WUS kan duduk anteng foto-foto. Dia Zumba, Pak. Iya dong. Oh. Iya. Coba dong sekarang. Waduh. Bayarannya lain, Pak, kalau pakai Zumba. Tapi iya. Gimana tuh Mbak Kan Asri? aku nggak nyangka aja. Maksudnya kan memang kan aku udah pernah ke Jepang. Yeah. Jadi kan kereta cepatnya luar biasa gitu ya. Nah, aku juga melihat ya di WUS itu kan bener-bener 300 berapa kemarin ya Pak? 360 ya Pak? 350 ya. Nah itu jadi itu benar-benar nggak goyang. Terus gini, ini kalau aku Zumba ini nyaman nggak ya, jatuh nggak gitu. Terus cobain aja, aku nyobain sama Mbak pramugarinya, ngomongnya apa ya, pramugari Mbak? Iya, pramugari. Ya, sama Mbak pramugarinya, Mbak sini Mbak lagi ngapain, berdiri aja sih Mbak, kita Zumba yuk gitu. Jadi aku ngajak Zumba. Untung keburu karena cepat banget udah mau sampai. Jadi untung keburu coba berapa menit gitu terus dan nyaman. Ya. Iya, jadi kita bisa berzumba tuh Pak di WUS. Saking stabilnya ya, itu adalah salah satu. Tiba-tiba udah nyampe ya. Tiba-tiba udah nyampe. Saya lagi mau gosip, jadi sebelah saya itu saya sama Dewa Bujana kan waktu kami nyoba pertama kali, baru mau gosip, tiba-tiba udah sampai. Saking WUS-nya pokoknya ya. Tapi Pak, saya udah nyoba 2 kali saya meeting naik WUS. Oh. 2 kali. Jadi meetingnya di WUS atau di Bandung? Di Bandung. Jadi saya datang untuk meeting ke sana udah 2 kali bolak-balik. Jadi gampang banget dan enak banget dan maksudnya sangat membantu untuk kita yang produktif ya Pak. Karena kan jadwalnya lumayan tuh dari meeting ke sana ya. Saya udah kayak capek ya. Sama sekali. Jadi lebih lama antara ya karena saya bawa mobil ya. Mungkin kalau saya naik LRT gampang. Cibubur ke Tamrin di Peak Season. Lebih cepat. Ke Bandung naik WUS. Mungkin meetingnya besok-besok di Bandung lagi aja terus ya Mbak Asri ya. Iya. Mungkin kalau kita naik LRT cepet juga Pak. Saya kan harus coba terus naik LRT pokoknya Mbak Asri. Nah Pak Menub, kan kalau dengar ceritanya Mbak Asri kayak seru banget ya, merasakan kenyamanan WUS. Iya. Bisa main Zumba di WUS. Walaupun sebenarnya untuk menghadirkan itu pasti kan butuh perjuangan ya Pak Menub. Boleh diceritain nggak sih Pak perjuangan yang paling kalau kata anak zaman sekarang tuh capek gitu, paling capek atau paling lelah gitu tuh? Apa lelah Hayati jadi menteri selama hampir 10 tahun ini? WUS atau semuanya? Boleh WUS, boleh seluruhnya kira-kira. Perkembangan ini, iya, Bapak betul, banyak Pak. diapain orang nggak gitu ya nggak? Lah namanya perkembangan. Orang kalau mau buat perbedaan atau perkembangan kan banyak orang gitu kan Pak. Kalau kita ada ada ya. Karena apa gitu? Gimana Pak? Saya selalu ngomong sama Intan. Gimana Pak? Jadi saya selalu ngomong sama. Habis itu, gitu ya jawabnya ya Pak. Tolong jangan diedit ya gitu ya. Cukup Mbak Asri aja, Pak Menteri jangan ya. Gimana Pak? Jadi ya, kalau kita di orang perhubungan itu, kalau kamu kerja, jangan mengharapkan dipuji. Jadi yang tadi saya omong ya, jangan mengharapkan dipuji. Iya. Karena satu kesalahan aja dicerca orang banyak. Kasarannya itu pesawat ada lalat itu viral. Kalau viral langsung ke saya, kok ada lalat di situ gitu. Jadi saya selalu ngomong ya di tempat kita ini adalah pelayanan masyarakat. Iya. Ya, jangan kita harapkan punya. Kita kerja yang baik gitu ya. Coba kita mengelola 193 juta. Ya, failnya itu kecelakaan itu hanya macet di Merak ya, macet kilometer 70 saja gitu. Atau jaraknya lebih lama itu. Relatif minor, tapi orang teriak aja gitu. Ingatnya itu.
Tapi untung ya Pak Presiden tuh tahu persis kan, yang namanya 193 tuh nggak gampang. Iya. Dan ini kan untuk tahun depan harus diimprove lagi gitu. Ya. Oke, jadi itu doang Pak lelah hayatinya. Ya? Kayaknya kurang deh. Tapi itu keluarin aja Pak. itu esensial. esensial. Coba lihat IG saya, orang maki-maki banyak. Oh gitu Pak. Kita maksudnya ngatur, orang maki-maki gitu. Makanya jadi follower saya dong. Bener ya? Kalau saya Pak ada kata-kata kunci, dikunci-kuncin aja Pak, ntar gak keluar komennya. Oh gitu ya. Ini ngajarin Pak Menteri di Instagram ya berarti. Nanti saya yang disuruh ini kan. Ini bagian bocor gitu. Tapi nggak boleh dikunci-kunci gitu iya, ya. Kan ini karena kan namanya kritik yang harus yang bisa menjadi bahan masukan untuk kita. Betul. Tapi kalau itu kan pengalaman capeknya Pak. Tapi sebenarnya kalau cuma kritik doang nggak bermasalah ya Pak ya berarti ya. Kalau pengalaman yang berkesan yang membuat Bapak merasa wah nggak apa-apa lah capek-capek, yang penting bisa ini. Apa kira-kira? Pasti MRT lah ya. MRT kan. Yang kedua kereta di Makassar. Itu aku belum Pak. Ayo jalan. Apa? Ayolah, ngapain dong? Kereta api di Sulawesi ya Pak ya. Katanya ngebuknya susah. Masa bilang apa? Kan cewek panggilan Pak tadi udah dibilang saya ya penting panggilan Pak, dipanggil. bisa saya asal dipanggil. Jadi kereta api itu Di Makassar. Jadi dari Bandara Makassar sampai ke Baru namanya gitu. Tapi itu yang udah jadi kira-kira 100 kilo sudah. Itu jadi pertama kali di masa kita sudah merdeka membangun kereta yang sepanjang itu ya. Dan itu di Sulawesi pertama kali gitu. Berarti kalau sekarang lihat orang-orang Sulawesi kemarin pada mudik naik kereta api Makassar merasa pasti senang ya Pak ya. Karena terbantu banget karena pasti. banyak bahkan mereka itu nggak pernah lihat kereta Mbak Sri. Jadi begitu kereta lewat tuh kalau pengalaman kita jadi mereka dada-dada ke kereta. Ya ampun. Jadi Mbak Sri harus datang ke Makassar ya Pak ya untuk lihat nih kereta api Sulawesi dan pertama yang ada di Sulawesi. Pernah ke Papua nggak? Papua. Belum. Papua udah pernah, tapi saya jadi orang gila Pak. Kan nanyain filmnya. Sekarang kok masih? Saya belum bawa karakter film-filmnya jalan. Saya ke sana Papua, tapi saya belum pernah lihat keretanya. Emang nggak ada? kereta. Nggak kereta. Apa? Di sana namanya ada tol laut. Tol laut itu. Belum. Boro-boro Mau ikut deh. nggak? Mau. Bener. Iya. 2 minggu di kapal. Nah, jadi ya di gimana? Pelni itu papa saya itu dulu kerja di Pelni Pak. 3 hari 3 malam papa saya kan kepala cabang di Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Bau-Bau. Jadi saya 3 hari 3 malam di kapal udah sering nggak lihat daratan. Nah itu Saya naik kontainer, naik kapal tol laut, tapi di dalam kontainer. Nah, enak loh, dia pernah kata. Hah? Bapak udah gitu? 2 minggu? Enggak, Mbak Asri aja. Seru banget ya Mbak Asri ya. Dan itu 2 minggu serius? Ya kan dia ada rutenya gitu, jadi nggak cuma ke satu titik, dari satu titik ke satu titik Mbak Asri. Jadi ada rutenya ke beberapa titik poin-poin di seluruh Indonesia. Mbak Intan jadi gini karena 2 minggu di kontainer. Enggak. Saya mabok laut kebetulan. Nah, di Pak dalam Menteri, kontainer bau. Aduh. Pak Menteri, dari tadi kan Pak Menteri merasa udah senang dengan kehadiran kereta api Sulawesi, pertama di Sulawesi. Harapan Bapak ke depan nih Pak untuk sektor transportasi di Indonesia gitu Pak. Kira-kira masih ada yang ingin diwujudkan kah atau bagaimana Pak? Jadi ini dia list ya. Kita ngomong sama-sama. Perhubungan itulah menyatukan Indonesia. Iya betul. Coba nggak ada pesawat, apa pernah ke Papua kan nggak? Enggak. Ya kan? Betul. Coba hari-hari nggak ada kendaraan kan nggak bisa move. Itu jadi nggak bisa. Kita punya secara mendasar punya tugas yang secara sadar nggak disadarin orang lain. Ya. Nah tugas-tugas itu banyak sekali. Tapi ada 2 yang memang kita harus lakukan. Yang satu, kota-kota kita tuh jangan macet gitu. Iya. Maka pemerintah, tapi pemerintah daerah juga harus bikin kayak MRT, LRT, kereta cepat. Iya Pak. Itu harus. Surabaya kita udah rintis ya, Bandung udah rintis. Ini murah Pak. Hah? Murah. Siapa bilang murah? Bukan. Kita bayarnya murah. Kalau Bapak buatnya sih saya nggak tahu. Investasinya mahal. Oh gitu ya Pak. Karena apa? Kita subsidi itu. Oh gitu Pak. Ya, murah tuh karena disubsidi. LRT itu disubsidi. LRT bisa berapa?
20.000 ya. Iya. Ya, itu harga. Itu Bapak ada ya? Jadi angka komersialnya kira-kira 30 sampai 40.000. Oh gitu, Pak. Jadi banyak yang disubsidi. Yang tidak disubsidi itu ya bus gitu ya. Kereta ke Jogja enggak gitu. Tapi banyak yang disubsidi. Jadi intinya harapan Bapak supaya transportasi perkotaan ya Pak bisa terus jalan dan yang paling penting adalah Indonesia. Betul, yang paling penting untuk mempersatukan Indonesia adalah kolaborasi juga ya Pak bersama dengan Pemda dan juga stakeholder terkait. Kalau Mbak Sri Welas setelah berbincang langsung dengan Pak Menhub, apa harapan atau mungkin yang ingin disampaikan sama Pak Menteri nih atas kinerja baik yang sudah dilakukan selama hampir satu dekade ini menjadi Menteri Perhubungan? Aku sih merasa Pak terbantu banget. Saya bahagia banget, saya dari Cibubur bisa sampai airport. Dari airport bisa pulang ke Cibubur. Terima kasih. Itu terus juga UUS itu tadi ya Pak, saya suka juga maksudnya. Bandung ya. Karena kita ibu anak 3, masih punya 2 balita yang urus. Nah, ibu bekerja tuh ninggalin anak tuh udah luar biasa. Aduh, pikiran, hati kalang kabut. Saya tuh kan ya sebagai istri, sebagai anak juga di rumah saya ada ibu saya, mesti ngurus ya itu ya. Sebagai ibu ya. Tapi katanya ibunya bikin suaminya takut. Oh, takut istri. Beda itu Pak. Bapak nggak move on, itu karya saya 16 tahun yang lalu. Tapi aku terlalu ingat. Galak banget. Iya. Itu namanya suami-suami sayang istri tahu, bukan suami-suami takut sayang istri. Apaan? Gitu nggak mau gue. Terus maksudnya itu tadi. Jadi kalau bisa memang betul Pak, kalau kemajuan transportasinya bagus, artinya kita di jalan itu nggak lama, nggak makan waktu. Itu sangat membantu kami nih wanita bekerja atau yang produktif atau apapun, sehingga kita cepat sampai rumah, cepat juga mau melakukan bisnis, cepat juga. Dan satu lagi ya, polusi ya Pak. Kan makin banyak nggak ada ini ternyata polusi top banget. Benar, karena memang saya mendukung lah perkembangan transportasi, karena ngelihat Indonesia seperti ini saya bangga, karena orang jadi turis asing atau apapun datang ke sini udah gampang. Saya lihat kok ada bule banyak yang memang mengapresiasi itu. Oh ya, sekarang gampang nih. Jadi semakin banyak ya Pak ya atas kinerja Kementerian Perhubungan yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nggak cuma ibu-ibu bekerja seperti Mbak Sri Welas, tapi juga diharapkan generasi-generasi setelah itu bisa turut merasakan ya Mbak ya dari kemajuan transportasi Republik Indonesia. Seru banget Pak Menteri atas waktunya, udah cerita banyak banget soal keseharian dulunya dan sekarang, dan juga Mbak Sri Welas pengalamannya. Semoga semakin sering-sering naik transportasi umum dan upload di Instagram ya Pak, dan tag BKS juga kayak Menhub 151. Aku tag deh kayaknya itu. Janji loh. No, ini ya langsung kontraknya. Boleh. Naik kontainer ya, naik kontainer. Semoga semakin banyak juga masyarakat yang merasa terbantu dengan pelayanan transportasi di Republik Indonesia, dan semoga semakin banyak Hub fans juga yang merasakan manfaat dari transportasi umum Republik Indonesia. Akhir kata, Intan pamit, dan terima kasih Pak Menhub juga Mbak Sri Welas atas waktunya di Hub Talks. Kita ketemu lagi nanti di Hub Talks episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen, kasih tahu Intan siapa sih yang harusnya diundang lagi. Sampai jumpa di Hub Talks episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.